Ini saya ingin matur sebagai anak ya, sebagai rakyat kepada pemerintahnya, kepada Pak Kabar Eskrim. Pak, sampai ya, ini rakyat itu kan ceritanya purih Pak, loro hati. Jadi kita harus pakai psikologi juga. Jadi rodo ngalah sedikit lah kalau rakyat. Piye-piye pancen oke polisi sing marake kae doloro ati kan gitu kan. Nah, sampean agak ngalah sedikit, menahan diri, ngakoni salah polisi nih ya tetep sing disalahke rakyat meneh ngono lho kan. Dadi kuwi bali kok saya mangkel di panjenengan cara. Itu jadi menurut saya Bapak alhamdulillah dipercaya oleh rakyat untuk menduduki jabatan sangat-sangat penting, maka Bapak harus lebih luas. Oke, tak akoni le jangan polisi oke sing salah, tapi kan dialektis ya. Semua kita bersalah, polisinya ya salah, rakyatnya jadi ya melu salah, tapi terus mari kita pelajari bersama-sama, kita cari duduk baik-baik seperti ini sesering mungkin supaya besok kita menjadi satu tim, rakyat sama polisi satu tim, kan gitu ya. Kalau kita terlalu defensif, terlalu membela pihak kita saja, nanti kayak lepure saya banget ya Pak. Nanti ceritanya main bojo pure ya Pak. Main bojo pure ini lanjur minggat, nek minggat karena noleh-noleh dijemput orang ya, dijemput orang itu Pak. Jadi mereka tuh sangat ingin dekat sama polisi, sangat ingin diayom polisi, sangat ingin merasa aman dengan polisi kan gitu. Di forum ini insya Allah kita objektif terhadap setiap keterbatasan. Kita tidak menuntut apa-apa yang memang tidak mungkin dituntut. Jadi kita semua anane, asalkan kita benar-benar bertekad bersama-sama untuk membangun sebagaimana yang Bapak kemukakan. Itu ya, tepuk tangan untuk beliau-beliau. Pak Darmono yang saya monggo, gunakanlah kemerdekaan ini, ketulusan rakyat yang datang di sini, sambil Allah menyaksikan setiap kata-kata kita yang baik akan dikabulkan oleh Allah, menyejahterakan anak cucu Anda semua dan menjadi masyarakat bagi seluruh bangsa Indonesia. Nyun sewu. Dan bagi rakyat tentu bisa memberikan suatu menjaga daripada amal itu dengan cara ikut menjaga, ikut mengamankan. Jangan sekali-kali memberikan peluang kepada pejabat negara untuk melakukan korupsi. Karena apa yang terjadi selama ini, ada korupsi, ada polisi korupsi, ada jaksa korupsi, ada hakim korupsi, tidak lain juga karena adanya orang yang memberikan kesempatan. Kalau orang tidak memberikan kesempatan, saya yakin, karena itu saya minta jaga, jangan sekali-kali memberikan peluang kepada pejabat negara untuk melakukan tindak-tindak. Dan kalau ada pejabat yang melakukan itu, segera laporkan. Terutama aparat kejaksaan, sekecil apapun penyimpangan, laporkan kepada lembaga kita, kepada pimpinan kejaksaan, akan segera kita lakukan tindakan. Saya kira ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari bangun budaya bangsa di dalam rangka membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Darmono saya tidak motong sama sekali ya. Alhamdulillah, dan saya kira semua yang beliau kemukakan itu sangat benar dan saya sangat menggarisbawahi, kecuali satu hal, kui cocoknya diomongin rakyat nang pejabat, bukan pejabat nang rakyat. Ini dan itu ya ngomong menuju mau neng jenengan karo nang kabeh negara-negara kuwi ning wis kedisian iki. Kedisian ya serapa tapi pokoknya ini memberi optimisme kepada kita bahwa yang diperjuangkan Pak Busro ini benar-benar harus kita dukung kalau kita memang ingin Indonesia sembuh ke depannya. Artinya Pak Busro ingin meyakinkan bahwa kalau kita berhenti pada kebencian dan kita percayaan total kebiahuan gitu ya sudah dibubarkan aja dulu kan gitu. Nah Pak Busro ingin menurut saya menemukan arus dan energi untuk kemauan untuk berbenah diri di kalangan kejaksaan dan kepolisian, bahwa di antara kepolisian dan kejaksaan juga ada keinginan-keinginan, juga ada perlawanan-perlawanan moral terhadap apa yang selama ini membuat Anda semua merasa tidak aman. Sekarang bismillah, Pak Sobari kita simpan sampai nanti akhir acara. Sekali lagi acara kita bagi dua, kalau bisa 10:30 itu kita sudah selesai dengan diskusi yang ini. 10:30 sampai jam 12 kita bisa masih ngomong-ngomong lagi bersama Kiai Kanjeng dan ngomong
ngomong bisa lebih kultural lagi. Kalau sekarang kita ya kultural tapi juga agak kenegaraan sedikit gitu ya. Nah sekarang saya kasih termin pertama 3-5 orang. Oke tenang. Tolong berdiri. Saya minta asisten 1 orang. Oke, mic-nya ada di sebelah sana, Mas. Ada di sebelah sana, sama satunya di mana, Pak Ale? Di sebelah sana ya, oke. Kalau gitu tolong mendekat ke mikrofon. Tolong mendekat ke mikrofon. Mas, tolong mendekat. Oke, tidak apa-apa. Anda di sini tidak apa-apa. Yang di belakang tolong mendekat ke mikrofon. Demokrasi aja, kita antri di sekitar situ ya, di sekitar masing-masing poin. Karena jumlahnya cukup banyak, saya batasi 6 orang ya, 6 orang, 3-3 di situ. Itu pun karena cukup banyak, maka saya mohon dengan sangat poinnya 1 saja. Ojo ijen tapi poinnya 5. Nggak mau 5 selawe ya gitu kan, jadi oke. Yang pertama saya berikan kepada yang paling depan, Mas, silakan mikrofonnya ini. Ya. Nama, alamat, nomor telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Algarido. Ingin bertanya kepada Bapak Busro. Saya ingin menanyakan kenapa setiap kasus korupsi yang besar seperti Senturi hanya awalnya saja seperti ditangani, tapi lambat laun masalah itu lenyap begitu saja tanpa ada penyelesaian yang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke sana 1 Mas. Tolong antri di antara Anda mengorganisir diri ya. Menentukan siapa yang duluan ya. Supaya tidak perlu pakai negara, cukup moral di antara Anda berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arbain Mahmud dari Ternate, dan ada tugas belajar di Jogja. Ini pada Pak Kapolri aja, mungkin sederhana. Karena korupsi itu berawal dari kepolisian. Saya sederhana ketika ngurus SIM. Ketika ngurus SIM itu, ketika tes tertulis itu juga untuk memperlama catatan. Ketika tes prakteknya itu dipersulit dengan marka jalan yang memang sebenarnya nggak masuk akal. Ketika tes praktek itu jalan itu nggak pernah ada. Akhirnya ketika dengan tes teori kita lancar dari 20 orang yang lulus 19 yang nggak lulus 1, ketika tes praktek yang dari 20 orang yang lulus 1 orang, akhirnya terus kemudian ada kompromi. Pak, kalau gitu gini aja, lewat 120.000 kan resminya 120, akhirnya bayarnya 200.000. Itu akhirnya mereka yang korupsi diawali dengan aturan-aturan yang kaku tapi tidak manusiawi, tidak realistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau momentum dan peluang konteks seperti itu bisa dikorup, berarti sebenarnya banyak sekali urusan lain, momentum lain yang juga corruptible kan gitu ya. Cuman ini tinggal Anda daftari di rumah nanti. Saya ingin kasih tahu dikit, ini ngomong ada Pak Busro aktivis Muhammadiyah, satu-satunya yang lulus ujian praktek yang seperti itu, yang gini-gini itu adalah mantan ketua Muhammadiyah Bapak Haji A.R. Fakhruddin. Itu lulus. Jadi dia teori ya ikut di Samsat sana, begitu praktek disuruh gini-gini itu, terus dia turun dituntun ini. A.R. Fakhruddin. Terus polisinya tanya, "Loh Pak, kok turun?" "Loh, kalau di jalan nanti ada gini ya saya turun." Oke, silakan sebelah sana. Coba cekak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anda Zakia Hastriana. Saya asli dari Madura. Nomor handphone. Yang saya tanyakan cukup sederhana. Bapak tadi menjelaskan tentang preventif, yaitu pencegahan. Kalau kita melirik kepada sejarah masa lalu, yaitu sejarah Nabi Muhammad, pada waktu itu ada seorang perempuan bangsawan yang mencuri, maka oleh Nabi Muhammad beliau diberi sanksi tanpa ampun. Jadi yang disanksi itu kebanyakan masyarakat di sana mengatakan bahwa karena dia seorang bangsawan maka tidak usah diberi sanksi yang terlalu berat. Tapi karena melihat kondisi jikalau bangsawan itu tidak disanksi, maka akan berdampak negatif kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Maka setidaknya kepada
sendiri, tetapi korupsi itu menyengsarakan kepada semua rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti akan dijawab sesuai dengan tahap yang beliau bisa pikirkan dan bisa dilaksanakan di situasi yang seperti sekarang. Berikutnya depan tadi masih ada satu, silakan. Yang daftar belakangan nanti Mas termin kedua ya. Sini satu, setelah itu saya kesana lagi Mas ya. Setelah dari sini kesana lagi, terus kesana lagi. Arif dari Solo. Yang saya heran bukan masalah korupsi. Barangkali persoalan korupsi memang satu hal yang patut kita takutkan. Tapi saat ini guru-guru kita itu dijadikan sebagai alat politik. Jadi guru-guru kita itu tanpa sadar itu dibuat dibuat terkesima dengan olah SBY ini. Jadi kalau mbak-mbak kita dulu ditanya atau mbak-mbak atau besok ketika guru-guru kita bawa ibu kita sudah jadi mbak-mbak, itu akan bercerita ke anak cucunya, wah anu leh aku gak ngerti biar ini zamannya presiden SBY itu korban banjir itu dimuliakan, tapi itu dijadikan strategi politik yang sangat menghancurkan karena ini barangkali tidak dibaca oleh banyak sebagian orang yang akhirnya menjadikan kita itu terkesima dengan program-program seperti itu, padahal moralitas guru itu dihabisi. Berbeda ketika di taman siswa ini kita ingat tokoh Ki Hajar Dewantoro. Guru itu adalah seorang pendidik yang radikal dalam gerakan yang mengajarkan sebuah keradikalan melawan kezaliman seperti itu. Jadi korupsi memang kita bantah. Nah, tapi untuk guru yang dijadikan alat politisasi itu saya tidak terima. Oke. Nih, masalah guru, citra SBY dan seterusnya tidak termasuk dalam lingkup kita, tapi dia bisa bersentuhan sedikit untuk konteks preventif tadi Pak. Ya, jadi masih bisa. Jadi segala macam situasi psikologi, sosial, kebudayaan masyarakat, komunikasi dan seterusnya bisa berefek kepada yang disebut preventif tadi, gitu ya. Tapi soal ini jawabannya pasti tidak menjadi primer, ya. Jadi soal guru kapan-kapan. Ini saya ingatkan Anda baca surat Al-Baqarah 275. Ya. Tuhan mengatakan keadaan manusia kalau sudah terlalu banyak yang mencuri, maka dunia aku bikin goyang. Kalau sudah goyang, kamu bikin apa saja pasti keliru. Kalau kapalnya goyang, kamu mau salaman keliru ambung-ambungan. Goyang, gitu. Yang namanya goyang mau ngasih wedang malah numpain wedang. Jadi di dalam keadaan guncang goyang itu orang naikin gaji aja jadi salah. Diturunin gajinya salah, dinaikin salah, dirabi salah, gak dirabi salah, diambung salah, gak diambung salah. Terus pokoknya dalam keadaan guncang seperti itu. Jadi nanti Anda cocok jadi ustadz, jadi mending Anda jadi ustadz aja. Dengan artikulasi yang seperti itu ya, tinggal belajar jargonnya jamaah ya. Silakan Mas. Nama saya Eka, saya dari Kalimantan Barat, salah satu provinsi bermasalah juga di perbatasan. Begini, saya jadi bingung. Terkadang bagaimana Bapak menyikapi seperti ini. Orang yang korupsi biasanya mereka tidak sadar kalau mereka korupsi. Itu dulu yang pertama. Jadi ketika mereka sudah melakukan hal yang korupsi terindikasi, mereka panggil pengacara, melakukan pembelaan. Jadi bagaimana menangkap maling? Kalau malingnya sendiri tidak merasa mencuri, ini dia yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin memberi sedikit masukan kepada Pak Darmono. Mungkin tadi katanya setelah banyak dokter-dokter bikin buku korupsi apa segala macam, saya rasa saya bukan seorang dokter, saya hanya S3 juga ya, tapi SD, SMP, SMA, jadi nggak sampai S3 yang formal-formal gitu. Jadi begini Pak, saya rasa hanya manusia yang takut Tuhan, manusia yang takut terhadap agamanya, takut terhadap Tuhan yang tidak korupsi. Jadi pilihlah pemimpin yang takwa, yang bertakwa, manusia yang berakhlak. Jadi pemimpin-pemimpin kita sekarang ini harus diketahui dulu, sholatnya baik nggak, ngajinya baik nggak. Ini salah satu komponen kali menurut saya Pak. Ke masjidnya, ke
mana gerejanya, berviharanya, rajin nggak? Tapi kalau itu sudah cacat gimana? Dengan Tuhan aja takut, nggak takut maksud saya. Dengan Tuhan saja tidak takut, apalagi dengan hukum manusia. Terima kasih. Oke, ucapan Pak Busro saya kira akan menjawab tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPK, tapi boleh juga meluas karena beliau adalah orang yang juga sangat paham agama dan pergerakan-pergerakan moral yang pernah beliau alami berpuluh tahun. Cuman saya ingin ingatkan teman dari Pak Kalimantan Barat, saya sangat setuju bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan tingkat moralitas. Cuman kalau moralitas itu dilihat dengan parameter sholatnya rajin atau tidak, sudah negatif tidak, itu salah 200%. Jadi sholat dan ibadah itu bukan output, dia input. Sekarang umroh bahkan gunanya untuk money laundering, gitu ya, untuk mencuci uang korupsi. Kalau sudah nggak enak hatinya pergi umroh, kan gitu kan. Kalau sudah ditakut-takuti mau ditangkap, pergi umroh bareng-bareng, kan itu. Itu jadi bagus pandangannya, tapi kalau indikatornya atau parameternya adalah ibadah, saya kira tidak tepat karena Islam itu, syariat itu input, dia bukan output. Outputnya adalah moralnya. Terserah kamu sholat berapa kali sehari, tapi kamu baik tidak sama orang, kamu mencuri atau tidak, itu yang nomor satu. Maka Rasulullah tidak liutammi makarimal syariat, walakin liutammi makarimal akhlak. Demikian saudara-saudara sekalian. Waman kader. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mau tanya ke senior saya, Pak Darwono. Namanya Dasor dari Jogja. Karena dia teknis sekali, maka saya akan tanya sekarang. Berarti dari UI atau UI, oke. Insya Allah. Indikatornya sebenarnya gampang. Bapak tidak perlu menerima laporan dari rakyat. Bawahan saya ada yang korup, ada yang gini. Indikatornya sederhana. Para kantor-kantor kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi itu di demo sudah dengan adik-adik kita, Pak, dengan mahasiswa. Gimana ini kok mandek ini korup ini? Tidak didorong-dorong ke PN. Jadi nggak perlu teknis sekali. Satu. Kedua, Bapak harus belajar dengan filsafat yang menyatakan hanya air bersih atau sapu yang bersih yang bisa membersihkan kotoran itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya punya banyak juga saran-saran, tapi saya kira tidak akan saya keluarkan untuk soal yang Anda bilang tadi. Memang itu gampang banget, harus boleh maling, iyalah, ini maling, itu gampang banget. Oke banget, gitu. Jadi rasa mengenai laporan sampai turuti gitu. Tinggal satu ya Mas, kedua. Oke, dua orang, silakan. Terakhir nanti ada termin kedua. Mikrofon tolong. Cek. Yes. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Busro Mukodas. Nama saya Hafiz Setiawan dari Bogor. Berdasarkan pernyataan Bapak Darwono, sudah banyak dokter yang meneliti tentang korupsi, sementara tidak ada solusi yang terbaik. Berdasarkan Bapak Busro Mukodas sebagai Ketua KPK sekarang, apakah ada realisasi dari solusi yang konkret yang mengakibatkan para koruptor itu jerah? Dan yang kedua, di malam yang indah ini, dia banyak ratusan warga negara Republik Indonesia. Saya ingin meminta pernyataan Bapak, statement Bapak sebagai Ketua KPK dan jajaran. Apakah Bapak sanggup dengan baik, jujur, amanah untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia, khususnya kasus Bapak M. Nazarudin secara adil, jujur, tegas, dan selugas tugasnya? Terima kasih. Ini syahadat yang Anda minta ya, syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini untuk kita. Kalau untuk Pak Busro 3, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Nasruddin. Awas mendengar ya. Ini Mas ya. Oke. Terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan, saya dari FHUI. Tapi saya bukan Universitas Insya Allah Islam, saya Universitas Islam Insya Allah. Saya bukan juga dulu dari alumni UNY, ya sama kayak nakalnya juga sama. Ya kalau misalnya kita bicara tentang korupsi, kalau kita mau melihat ke belakang ke sejarah, memang kita sudah mengalami korupsi dari lama ya, dari mungkin tidak lepas dari pengaruh penjajahan Belanda dalam waktu waktu yang beratus-ratus tahun itu terbukti oleh VOC yang hancurnya itu juga karena pejabat-pejabatnya juga korupsi ya Pak.
Mungkin pertanyaan saya tadi udah diborong sama teman-teman tadi yang sudah bertanya. Mungkin hampir mirip Pak Busro. Kalau kemarin saya ikut diskusi sama Kak Ningres itu katanya sistem pemberantasan korupsi kita yang salah Pak. Seperti itu kata beliau. Nah, saya mau tanya sistem seperti apa sih Pak yang cocok, yang bagus buat Indonesia? Apakah sistem kita perlu sistem pembuktian terbalik, atau kita juga mungkin perlu meniru sistem hukuman mati seperti di Cina, mungkin seperti kata Pak Komjen tadi, ketika ada yang korupsi langsung siapkan peti mati seperti itu Pak. Lalu pertanyaan yang kedua mungkin buat satu ini rakyat. Kabeh dolar rabi siji arep ayo dhewe ya. Podo-podo ngene jabe mede. Satu teman sekalian gini, setiap huruf yang mereka kemukakan untuk menjawab nanti disaksikan Allah, dicatat para malaikat, dan kalau huruf itu benar maka akan menjadi berkah pertama bagi keluarga beliau sampai anak turunnya, dan akan menyebarkan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, dan akan membuka pintu surga yang lebar bagi kita semua. Jadi untuk supaya jawaban ini tidak berputar di sini tapi juga melebar ke dalam hati dan jiwa kita, yuk kita ingat juga hidup kita secara lebih luas. Jadi ini bukan perdebatan teknis intelektual hukum saja, tapi ini adalah dialog antar manusia. Kalau kita berniat merubah, Allah akan membantu kita untuk sungguh-sungguh akan berubah. Saya berikan kepada beliau bertiga, pertama Bapak Busro, saya persilakan, atau siapa yang akan mengawali dengan saya. Karena perintahnya Pak Ketua ke saya, ini saya dulu. Padahal pertanyaannya paling banyak ke beliau. Terima kasih teman-teman. Yang pertama, walaupun tidak ditanya tadi, saya perlu menjawab tentang pernyataan tulus yang disampaikan oleh teman-teman bahwa kalau ada polisi tidak aman. Itu betul, itu pernyataan tulus dan saya terima kasih. Kalau perlu nanti ke depan polisi kita tariki dari jalan saja biar lebih aman. Teman-teman, hanya di Indonesia saja yang polisi itu ada di jalanan, ada di titik-titik di mana-mana. Hanya di Indonesia. Karena apa? Memang budaya kita seperti itu. Kalau teman-teman sudah tertib, polisi kita tarik dari jalanan sehingga tidak ada yang mengganggu. Dan di negara-negara lain sudah bisa digantikan dengan teknologi. Kita baru coba di Bundaran HI di sana, itu sudah penuh itu tiap hari pelanggaran. Tapi tetap nggak ngaku, fotonya sudah ada pun nggak ngaku gitu. Walaupun maling, korupsi, kalau perlu memang nggak mau ngaku gitu. Memang polisi tercipta dari budaya bangsa sekalian, dan bangsa Indonesia ini baru mau tertib kalau diawasi polisi. Kalau di Indonesia, tetapi begitu pergi ke Jepang ya sama-sama ikut tertib. Begitu lampu penyeberangan jalan itu belum nyala hijau, nggak berani, dia ngantri juga urutan. Begitu sampai Singapura mengantri taksi, urutan ngantri juga. Orang Indonesia kalau di sana bisa tertib, tapi neng negaranya dewe gak iso tertib, itu kebangetan tenan. Akhirnya polisinya ada, akhirnya kerengan sama polisinya. Ya sudahlah, memang harus apa, tapi surga dunia itu adalah Indonesia dulu. Saya sudah keliling ke seluruh dunia ini, lebih dari 60 negara, dan surga dunia itu Indonesia. Kalau kita mampu untuk memanage dengan baik, kita punya segalanya. Sumber daya manusia kita hebat. Kita jangan pernah rendah diri bahwa Indonesia itu sumber daya manusia kita hebat. Kita kirim untuk pertandingan matematika nomor 1, kita pertandingan apapun nomor 1, artinya kita hebat-hebat. Tetapi teman-teman kita, kehebatan kita ini belum kita arahkan untuk menuju ke kesejahteraan. Ini yang menjadi kekeliruan. Dan saya sudah membuat satu visi bahwa tugas Polri itu menciptakan keamanan, menegakkan hukum. Akhirnya adalah terciptanya satu keamanan yang harus dirasakan teman-teman tadi, kepastian hukum dan terlindungi hak asasi manusia, agar orang bisa bekerja dengan tenang. Karena bisa bekerja tenang, maka dia akan tercipta lapangan pekerjaan. Makanya lapangan pekerjaan tercipta hasilnya dia sejahtera. Kalau amannya udah untuk sejahtera, berarti orang akan hebat sama polisi. Demikian juga pendidikannya. Tujuan dari lembaga pendidikan adalah untuk mencerdaskan, tetapi jangan hanya
berhenti pada cerdas tadi. Tetapi kecerdasan tadi juga bisa digunakan, dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Goalnya adalah sejahtera. Kalau kita nggak sejahtera, mesti takar-takaran terus. Korupsi juga akan meningkat. Itu adalah akar masalah di bangsa ini. Oleh karenanya ya kita nikmati aja kalau dirusui polisi di jalan. Kemudian saya tadi menyimak lagu, jadi saya juga menyimak lagu tadi. Beliau sudah mengarahkan, begitu lagu pun mau diarahkan untuk menuju ke kata-kata jorok. Saya tahu begitu tel gitu, akhirnya mungkin ada yang keakhiran tel gitu, maksudnya gitu. Tapi tidak mau belok ke sana. Ini juga penegakan hukum itu mestinya ke arah sana. Begitu kita menuju ke ini sudah nggak benar ini, kita harus berani menolak. Kayak lagu tadi, saya belajar dari lagu ternyata Pak. Saya belum belajar dari Cak Jiwa karena nanti kalau sudah ketemu saya belajar banyak. Begitu beliau suluk itu kalau udah di Metro TV, wah itu saya termasuk penggemarnya beliau. Ini waktunya nggak dibatasi nih Cak ya. Kemudian pertanyaan pertama tadi juga disampaikan kepada Pak Busro, saya kira saya tidak perlu menjawab. Yang kedua dari Pak Mahfud tentang korupsi berawal dari kepolisian. Saya katakan tadi salah satu pengarahan saya sudah saya sampaikan bahwa selama sistem itu masih ada orang ketemu antara wajib bayar dan pembayar, yang pemungut bayaran, selama itu akan terjadi kolusi. Dan kolusi itu yang memberi dan yang menerima itu sama hukumannya. Jadi Bapak tadi juga kalau katakan polisi, Anda juga terlibat di dalamnya. Dipersulit, memang harus sulit untuk mendapatkan SIM itu. Di luar negeri itu bisa 10 kali, 15 kali belum tentu lulus. Tetapi kalau kita sudah nggak lulus supaya dapat SIM, nyogok tadi. Jadi yang nyogok juga hukumannya sama. Hukumannya dari Pak Busro sama itu. Yang menerima dan memberi suap hukumnya sama. Ini pembelajaran, karena ini hari ini adalah pencegahan, ini adalah pembelajaran juga bagi teman-teman. Tolong kalau ada orang meminta dan paksa, telepon saya. Bahkan telepon saya itu sudah saya umumkan di Metro TV, TV One, Indosiar. Saya bisa menampung aspirasi, dan ini tadi aspirasi jujur itu yang harus saya terima untuk perbaikan. Dan perbaikan perubahan itu nggak bisa, saya tidak akan mampu. Ada seorang Amerika yang mengatakan bahwa saya ingin merubah Amerika itu menjadi negara yang bisa mempengaruhi dunia, tapi dia tidak mampu untuk merubah dunia ini. Ternyata tidak mampu merubah Amerika, dia akan merubah saja dia lembaganya untuk lembaga yang hebat sehingga memberikan support terjadinya satu pertumbuhan di Amerika yang hebat. Ternyata dia juga tidak mampu. Akhirnya dia hanya untuk memikirkan keluarganya. Kalau begitu saya akan menciptakan dan memimpin keluarga saya menjadi keluarga yang hebat, anak-anak saya menjadi hebat dan seterusnya. Tetapi anaknya ada yang narkoba, ada yang macam-macam, nggak mampu juga untuk mengendalikan keluarganya saya. Oleh karenanya kita berpikir bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita. Kalau kita berubah baik, kalau kita jujur, kalau kita benar, kalau kita adil, maka keluarga akan baik, jujur, benar, adil, lingkungan kita akan adil, lembaga kita akan hebat, negara kita akan hebat. Pertanyaannya ada di kita semua. Sudahkah kita jujur? Sudahkah kita benar? Sudahkah adil? Yang bisa jawab kita sendiri-sendiri. Yang berikutnya, memang kenapa pelanggaran begitu banyak? Itu tadi memang masih banyak orang yang membeli SIM, apalagi kena Pak Kabar Eskrim, Pak, waduh saya sulit, sudahlah saya kasih surat, akhirnya dapat SIM, ya akhirnya banyak pelanggaran. Itu kolusi juga gitu kakak ya. Jadi teman-teman, pembelajaran ini dimulai dari kita harus belajar. Polisinya belajar untuk mencegah terjadinya korupsi dan menindak terjadinya korupsi, masyarakat kita juga belajar untuk mencegah terjadinya korupsi bersama-sama. Yang pertanyaan dari kita tadi disampaikan bahwa sanksi yang diberikan Nabi, saya kira sanksi hukum yang berlaku di Republik yang tadi bahkan saya katakan bahwa sistem lembaga pemasyarakatan kita ini juga belum menumbuhkan atau menimbulkan rasa jera bagi para pelaku-pelaku yang ada di lapas lembaga pemasyarakatan. Bukan hanya korupsi, mungkin korupsi jerah, habis korupsi keluar dari lembaga pemasyarakat mungkin nggak korupsi lagi. Tapi yang namanya narkoba sudah keluar masuk begitu terus.
Jadi kita kalau menggunakan ilmu gregetan ya kalau sudah begitu ya dibunuh saja gitu. Tetapi tidak seperti itu. Bahwa kita harus dengan hati yang baik kita juga untuk mengembalikan supaya orang itu berjalan di atas rel yang benar. Nabi pun mencontohkan kepada kita bahwa akan dibunuh Nabi, siapa yang akan menyelamatkan ya Nabi dari pedangku ini. Begitu dia pedangnya jatuh, apakah Nabi membalas dengan kekerasan? Tidak, diampuni. Karena diampuni dia sadar dia masuk muslim. Ini saya kira memang kita dengan menerapkan hukuman yang keras dengan dipancung dan segala macam itu apakah menimbulkan rasa jerak? Itu belum tentu. Saya kira perlu satu penelitian yang lebih dalam, dan rekan-rekan adik-adik sekalian khususnya yang masih sekolah banyak silakan untuk mempelajari masalah itu. Berbagai persoalan begitu besar di Republik yang kita cintai. Yang Mas Ari tadi, walaupun guru tadi sudah dikomentari oleh Cak Nur, di sekolahan dulu memang guru juga begitu hebat, tetapi guru-guru kita sekarang juga kalau nggak disogok nggak jalan juga. Jadi memang sudah merambah kemana-mana ada masalah-masalah yang seperti ini, yang tidak memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Oleh karenanya, saya kira kita juga perlu menyikapi di lembaga-lembaga pendidikan yang lebih. Dan sekarang lembaga pendidikan diberikan 20% dari APBN untuk pelaksana. Tapi mungkin sudah dilirik juga oleh Pak Busro bagaimana peredaran yang 20% itu masuk ke lembaga pendidikan, apakah dijalankan dengan benar untuk meningkatkan kemampuan pendidikan kita ini. Itu menjadi persoalan tersendiri. Yang berikut dari Mas Eka dari Kalimantan Barat tadi. Pelaku korupsi yang tadi bisa disebutkan oleh Pak Darmona, ada beberapa hal orang korupsi itu, mulai dari korupsi yang karena moralnya tadi juga, dan korupsi mungkin disebutkan karena tidak sengaja, mungkin sengaja. Namanya korupsi itu perbuatan yang biasanya dia tahu sebenarnya salah, dia tahu kalau mengambil tapi juga dilaksanakan. Oleh karenanya ada hukum yang harus kita tegakkan, dan kita malam ini adalah kita sepakat untuk melakukan pencegahan dan sekaligus pemberantasan terjadinya korupsi di Republik yang kita cintai. Kemudian walaupun tadi pertanyaan disampaikan oleh Mas Narso nih kepada Pak Darmono, hanya satu yang bersih yang dapat membersihkan. Memang saya kira, dan bersih itu saya katakan, saya punya 44.000 penyidik di seluruh Indonesia. Untuk membuat 44.000 itu hebat dan bersih semua itu sampai kiamat mungkin tidak akan tercapai. Tetapi yang bisa kita capai dari diri kita. Teladan, satu keteladanan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata yang indah. Satu keteladanan itu lebih baik daripada ngomong begitu banyak, tetapi kenyataannya dia tidak baik. Dan betul, kita harus bersih dulu baru membersihkan orang lain. Kemudian tadi juga pertanyaan Pak Busro, saya kira bagaimana kita menangkap Nasruddin ini, beliau saya sudah hebat, bukan main. Jadi silakan, saya kira hukum harus ditegakkan dan kita selalu berbicara logika. Ketika kita bicara logika kita 1, 2, 3, 4, tetapi begitu dihadapkan kepada alat bukti kita mengalami kesulitan. Itulah sistem hukum kita yang perlu kita sadari bersama, sehingga tuntutan masyarakat supaya cepat-cepat orang yang diomongin oleh para pelaku itu 1, 2, 3 dan seterusnya itu langsung dijeblosin juga. Tetapi tentu penyidik khususnya untuk mengumpulkan bukti-bukti apa yang disampaikan itu masih ada kesulitan, sehingga kita tidak bisa menyeret orang-orang yang disebutkan tadi. Itulah mungkin dari saya beberapa hal dipandang dari sudut kepolisian dan penegakan hukum di penyidik. Terima kasih. Sebenarnya saya mengusulkan, begitu luasnya tema, begitu banyaknya antusiasme, begitu tingginya antusiasme para hadirin. Tadi rencananya kan 10:30, kalau bisa sudah beres ini masalah diskusinya. Sekarang saya tanya terang-terangan, kalau teman-teman jamaah Ahmadiyah sudah terbiasa sampai jam 3, jam 4,
Tapi gue lah mergo-geran di penggawean. Nah sekarang gini, wong kita juga insya Allah sehat dan pertemuan ini sangat mahal harganya, sangat mahal. Bagaimana kalau kita saling ngalah? Kalau melihat masih banyak yang angkat tangan dan selanjutnya Pak Busro supaya bisa lebih lapang menjawab, Pak Darmono lebih lapang menjawab, saya usul ini wes pokoknya acaranya jangan nganti rong dino. Artinya kita bismillah sebagai patriot Indonesia Raya, kita akan bereskan masalah, kita akan berbaik-baik satu sama lain dan optimis ke depan sesudahnya sampai jam 00. Berani apa tidak? Saya mohon perkenan Bapak-Bapak, kira-kira bagaimana kalau sampai jam 00? Ini berarti 1 jam lagi. Bukan apa-apa bagi-bagi. Halal bihalal ya, halal bihalal ya, dit ya. Arepmu yuk ditahan, aku yuk bisa nyangan-nyangan gitu mau tahan. Oke ya, bismillah. Ini saya ingin matur sebagai anak ya, sebagai rakyat kepada pemerintahnya, kepada Pak Kabar Eskrim. Pak sampai ini rakyat itu kan ceritanya purih Pak loro hati. Jadi kita harus pakai psikologi juga. Jadi rodo ngalah sedikit lah karo rakyat. Piye-piye pancen oke polisi sing marake kae doloro hati. Kan gitu kan. Nah, sampean agak ngalah sedikit, menahan diri, ngakoni salah polisi nih ya tetep sing disalahke rakyat meneh ngono kan. Dadi kuwi bali kok saya mantul di panengan Jakarta. Itu jadi menurut saya Bapak alhamdulillah dipercaya oleh rakyat untuk menduduki jabatan sangat-sangat penting, maka Bapak harus lebih luas. Oke, tak akoni le jangan polisi oke sing salah, tapi kan dialektis ya. Semua kita bersalah, polisinya ya salah, rakyatnya jadi ya melu salah, tapi terus mari kita pelajari bersama-sama, kita cari duduk baik-baik seperti ini sesering mungkin supaya besok kita menjadi satu tim, rakyat sama polisi satu tim, kan gitu ya. Kalau kita terlalu defensif, terlalu membela pihak kita saja, nanti kayak lepure saya banget ya Pak. Nanti ceritanya main bojo pure Pak. Main bojo pure ini lanjur minggat, nek minggat karena noleh-noleh dijemput orang ya, dijemput orang itu Pak. Jadi mereka tuh sangat ingin dekat sama polisi, sangat ingin diayom polisi, sangat ingin merasa aman dengan polisi kan gitu. Maka inilah yang dirintis oleh Pak Busro, sangat ingin aman menjadi orang Indonesia, merasa aman dengan kejaksaan, merasa aman dengan seluruh sistem dan birokrasi kenegaraan kita, gitu ya. Kira-kira gitu teman sekalian. Nah, tentu saja tidak bisa kita jawab malam ini semuanya, tapi malam hari ini kita harus dapat keyakinan bahwa we can grow together. Kita akan maju bersama-sama menjadi satu tim. Satu tim, ya orang sing salah ya dieleke kan gitu ya. Tapi ojo njuran teman-teman dalam satu kesebelasan gitu ya. Oke, sekarang saya persilakan Pak Busro dulu atau Pak Darmono dulu, saya monggokan. Pak Darmono nyun sewu. Saya akan menanggapi 3 hal. Pertama, atas saran daripada Mbak Eka yang dari Madura tadi, terkait dengan usulan tentang perlunya penerapan hukuman mati sebagai upaya daripada agar orang menjadi jerah. Saya kira dari undang-undangnya sendiri, dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di sana sudah ada ancamannya. Jadi tindak pidana korupsi yang pertama, apabila itu dilakukan dalam keadaan bencana alam. Ya, yang kedua, apabila tindak pidana itu dilakukan menimbulkan suatu akibat yang menggoncangkan keadaan ekonomi nasional. Dan yang ketiga, apabila pelaku korupsi itu adalah sudah berulang-ulang atau residivis, bisa dikenakan sanksi hukuman mati. Namun demikian bahwa memang sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada penerapan itu karena harus memenuhi kriteria itu, ukuran itu. Karena itu saya sepakat kalau bagaimana untuk membuat efek jerah pelaku korupsi itu adanya suatu peraturan undang-undang yang memungkinkan orang berbuat menjadi jerah. Jadi kalau kemarin ada usulan agar ada kebun koruptor, saya kira substansinya bahwa perlu adanya suatu penempatan secara khusus, baik itu dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tangga negara khusus bagi koruptor. Jadi orang di dalam surat perintah penanganannya sudah disebutkan
kepada A dan sebagainya, dilakukan penahanan di rumah tahanan koruptor. Nah, kemudian penempatannya dipidana di dalam lembaga pemasyarakatan koruptor, sehingga ada stigma, ada ketentuan yang secara jelas menyebutkan bahwa orang itu akan ditempatkan di suatu tempat khusus bagi koruptor. Ini adalah salah satu. Yang kedua, bagaimana untuk menghapuskan korupsi ini? Saya kira memang mutlak diperlukan ada komitmen bangsa kita. Komitmen bangsa berarti bukan hanya para pejabatnya saja, tapi juga seluruh komponen bangsa, termasuk rakyatnya, termasuk masyarakatnya. Komitmen bahwa tidak akan ada korupsi lagi. Jadi kalau kemudian perlu ada penjerahan, perlu adanya suatu cut off, ada ketentuan waktu ke depan, mari kita buat aturan, kita usulkan kepada DPR, pemerintah untuk buat suatu aturan yang mengharuskan penjatuhan sanksi yang berat, mempermalukan orang pelaku koruptor untuk tidak melakukan perbuatan korupsi lagi. Mari kita komitmen bersama di dalam rangka memperbaiki keadaan ke depan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan daripada saudara dari Mas Eka tadi yang dari Kalimantan Barat, ya, terkait dengan bahwa pelaku korupsi itu memang ada, bahkan sebagian besar bahwa dia sudah sadar bahwa dia itu melakukan korupsi. Makanya tadi saya telah menyampaikan latar belakang pada korupsi itu salah satunya adalah korupsi karena etikatnya, karena perilakunya. Ya, jadi kalau saya katakan bahwa korupsi yang memang karena moralnya jahat, moralnya bejat tadi, saya mengatakan adalah corruption, ya, by design with bad integrity. Jadi pelaku korupsi yang memang disebabkan karena integritasnya jelek. Ya, ini yang paling berat untuk mengatasi ini. Ya, karena memang dia dasarnya sudah jahat, walaupun dia sudah hidup mewah, tapi dia tetap mempunyai suatu keinginan korupsi. Nah, sekarang kalau dikatakan untuk menjadi pejabat dipersyaratkan adanya suatu integritas moral yang baik, saya setuju. Tapi jangan diberikan hanya sekedar ukuran. Dari Pak Kiai Ainur mengatakan bahwa jangan hanya diukur berdasarkan bahwa dia rajin salatnya, dia rajin ngajinya, dia rajin ibadahnya. Kalau saya hanya dihitung berdasarkan ukuran itu, dari statistik yang ada, pelaku korupsi di Indonesia 75% adalah orang Islam. Kita juga orang Islam. 75% adalah orang yang sembahyang rajinnya, rajin sembahyang. Sehingga kondisi seperti itu mengenai rajin sembahyangnya dan sebagainya tidak akan bisa dijadikan suatu ukuran bahwa orang itu tidak melakukan korupsi. Saya setuju kalau kemudian integritasnya menjadi syarat. Karena itu persyaratan integritas tadi tentu harus melihat track record daripada pejabat secara keseluruhan. Ya, jadi dari perilakunya, keluarganya, kemudian istrinya banyak atau tidak dan sebagainya. Ya, jadi kalau pejabat mungkin istrinya banyak, misalnya katakanlah dia untuk menghidupi istrinya banyak tentu perlu biaya yang banyak-banyak sehingga dia ada kemauan untuk. Jadi ini track record itu harus dilihat secara holistik keseluruhan daripada perilaku daripada pejabat itu. Tidak hanya bisa dilihat dari lahiriah ibadahnya, sembahyangnya, ngajinya, puasanya dan sebagainya. Bahkan mungkin haji dari 5 kali. Jadi kalau kita melihat ke belakang, banyak pejabat-pejabat bahkan dari Menteri Agama pun ada yang dijadikan tersangka dan terpidana dalam perkara korupsi. Jadi tidak bisa diubah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan daripada Mas Narso tadi menyatakan bahwa untuk melakukan penindakan tersebut tidak perlu harus ada laporan, ya, karena di mana-mana banyak terjadi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan daripada masyarakat. Nah, ini sekali lagi sama tadi ukuran daripada perbuatan yang menyimpang, perbuatan ketidakadilan itu tidak hanya bisa diukur dari adanya demonstrasi, karena demonstrasi juga bisa dibeli bayar. Ya, jadi kalau ada calon bupati, ada 2 calon, satunya melaporkan yang lain, lainnya juga melaporkan yang lain, akhirnya yang lain juga menggerakkan masyarakat untuk demonstrasi, untuk saling menjatuhkan. Ya, karena itu tidak bisa dijadikan ukuran bahwa integritas daripada pejabat itu karena adanya demonstrasi di kantornya. Oleh karena itu kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat termasuk kejaksaan, silahkan dilaporkan dengan data-data yang konkret, pasti akan tindak. Ya, kemarin contohnya ada pelaku jaksa yang ditangkap, anak buahnya Pak Busro, sekarang ditangkap, besok kita keluarkan surat perintah
besok kita keluarkan surat pemberhentian yang bersangkutan. Ini adalah bukti komitmen kita bahwa kita ke depan ingin lebih baik daripada kondisi hari ini. Sehingga kita komitmen, pimpinan kejaksaan komitmen kita harus menjadi raja tega. Artinya siapa saja yang melanggar aturan, mencederai rasa keadilan masyarakat, kita tindak pada hari ini juga. Saya kira itu penjelasan tambahan saya. Silakan Pak Guru. Saya berdiri aja ya, supaya merasa dianggap berwibawa di depan saya. Tentang senturi itu prosesnya masih jalan, dan selama ini KPK memanggil kembali Ibu Miranda Gurtom, memanggil Pak Budi Mulya, salah satu deputi Bank Indonesia, memanggil Robert Tantular, masih terus dijalani. Ada yang menyatakan, sudahlah KPK menyatakan ini sudah tidak mungkin diteruskan, diterus. Kami tidak. Jadi misalnya bulan depan ada hasil dari audit BPK yang kemudian hasilnya itu bisa dikembangkan atau merupakan hasil yang ada indikasi pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi, kasus Bank Senturi, ya kami sejak bulan ini sudah menyatakan kami ini akan menggunakan kacamata kuda. Jadi lurus saja, nggak boleh, ya, nggak mungkin dipengaruhi dan seterusnya. Jadi itu Senturi. Kemudian sanksi yang berat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darmono. Tapi juga kita perlu paham kalau ada terdakwa korupsi yang korup besar banget, terus kemudian sama jaksa dituntut hukuman mati, akan dituntut hukuman mati, akan gitu ya. Lihat itu terdakwa, kalau terdakwanya umurnya sudah 85 tahun, livernya bocor, jantungnya jebol, ginjalnya sudah rontok, panunan meneh, diabetes meletus dan sebagainya. Wah, itu mendengar tuntutan hukuman mati aja langsung teksek di kursi. Jadi harus dilihat pelakunya, kalau sudah sepuh dan sebagainya, kesehatannya tidak bagus, ya janganlah hukuman mati. Tapi selainnya underline Pak Darmono, karena memang bidangnya Pak Darmono dulu hukum pidananya lebih kuat daripada saya. Nilainya A terus, saya minta untuk ragam kalah misalnya larang. Ini khusus untuk Senturi, saya percaya sama beliau, saya lillahi ta'ala sama beliau, dan saya akan ikut menanggung resiko moral dan apapun bersama beliau untuk kebenaran beliau. Untuk itu saya minta dari Mas Neta Pani dari Police Watch untuk mengemukakan salah satu data yang menyangkut SBY, Sri Mulyani, dan Budiono. Saya kira sangat diperlukan oleh KPK. Benar tidak benarnya, silakan. Di sini Cak ya. Terima kasih Cak. Oke, ya. Agak sini. Sini Mas Neta, di sini. Ya. Terima kasih Cak. Sebelum membahas masalah Senturi, saya akan bertanya dulu sama Pak Busro, senior saya yang saya hormati. Sejak berdirinya KPK sampai hari ini, kenapa kok belum ada polisi yang diperiksa KPK ya? Padahal kemarin KPK baru menangkap jaksa, kemudian menangkap hakim juga pernah, menangkap kepala daerah, apalagi kemudian anggota DPR. Tapi kok polisi nggak pernah ya? Kenapa gitu? Apa KPK takut sama polisi? Kemudian yang kedua itu
Kalau data yang kita temukan ini rakyat boleh mengevaluasi pejabat ya Pak ya? Boleh ya, rakyat mengevaluasi pejabat. Jadi data yang kita temukan itu tahun 2010 itu dalam hal pemberantasan korupsi itu ternyata kerja polisi lebih banyak. Polisi itu khususnya Barreskrim yang dipimpin Pak Sutarman membawa kasus korupsi ke pengadilan itu ada 15 kasus yang tahun 2010 Pak, sedangkan KPK hanya 9 kasus tahun 2010. Padahal anggaran yang dimiliki polisi itu untuk satu kasus cuma 30 juta untuk satu kasus, sementara KPK itu 400 juta. Kemudian kejaksaan itu lebih banyak lagi membawa kasus korupsi ke pengadilan. Itu kalau nggak salah 28 kasus. Memang anggaran kejaksaan dalam hal pemberantasan korupsi itu cukup besar dibandingkan polisi, 48 juta. Kemudian soal Senturi, kebetulan kita ada data ini dari ada surat di mana disebutkan di situ aliran dana Senturi itu mengalir juga ke Pak SBY. Kemudian nanti bisa saya serahkan juga data-data. Ini bukan fitnah, bukan apa, cuma cross check aja, cross check. Bukan fitnah, bukan menuduh, tapi ini sekedar cross check. Itu mengalir juga ke Pak Budiono. Ini ringan aja pertanyaan ringan. Apakah menurut keyakinan KPK Pak SBY ini terlibat nggak sih Pak di dalam Senturi? Karena menurut data yang kita punya ini, mustahil juga uang yang begitu banyak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Presiden nggak tahu. Ya, sedangkan misalnya di RT aja, kalau kita mau bayar sampah, bayar apa, RT-nya tahu gitu kan. Masa untuk uang sekian triliun, Presiden tidak tahu gitu. Apalagi, ya nanti datanya bisa kita serahkan lah ke KPK. Saya kira gitu Cak. Terima kasih atas kesempatannya Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin atas tabrakan ini, tapi ini yang namanya fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jadi saudara-saudara, Allah Ta'ala fil Quran. Oke Pak Busro, monggo saya halal bihalal opo anane. Kalau Pak Netapani mengemukakan sesuatu yang tidak faktual secara hukum, kan sudah ada pasal-pasalnya untuk menjerat beliau, kan gitu. Silakan. Oke, kalau gitu secara resmi bisa diserahkan kepada KPK-nya. Untuk meyakinkan data-data yang kita punya, yang barangkali ini bisa untuk membantu Pak Busro dalam rangka bila mana perlu memeriksa Presiden SBY. Oke teman-teman sekalian, ini tidak mensyukuri salahnya orang. Kita tidak menikmati jahatnya orang. Kita prihatin dan mendoakan semua yang baik maupun yang buruk agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Untuk momentum ini mudah-mudahan bermanfaat juga. Saya nggak tahu juga kualitasnya secara hukum, saya nggak tahu. Tapi pokoknya saya senang ada fatabayyanu seperti ini menurut Al-Quran, karena dia juga hafal itu. Saya mohon dengan sangat teman-teman yang muslim, Al-Fatihah, untuk supaya Allah mengabulkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga ya Allah, tambahkanlah malaikat-malaikat kekuatan dan sultan ke punggungnya Busro Muqaddas agar supaya dia tegak dan teguh menegakkan hukum di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ya, aku tambahin ya. Sebagai saksi. Aku tambahin. Untuk Pak Busro belum menjawab ini karena ini penting. Jejer janmo jancane kudu nuhoni kasetyan lantarmo yoiku kang pantes binasti yakti mangku bagyo mulya. Nggih, ampun.
Jadi bukan hanya malaikat yang mendukung, tapi golongan iblis juga mendukung. Oh, santri asli itu kan sarungan ya, dan sudah menunjukkan sebagai santri pakai sarung sekarang ini, dan sarungnya yang saya ketahui yaitu 3 tahun yang lalu ya. Soalnya kayak iblis ini, sehingga iblis ini sing dulu kayak pusing menake. Terpaksa saya jelaskan. Ini untuk pengetahuan bersama. Ini sekalian Indonesia ini rusaknya karena salah melihat keadaan, salah melihat manusia. Iblis itu seniornya semua malaikat. Oke? Iblis itu aslinya namanya Kanzul Jannah. Dia punya gelar di setiap saf langit yang 7 itu, dan dia adalah atasannya Jibril yang hatinya paling kuat, sehingga oleh Allah dia disuruh menjadi kepala intelijen, pura-pura nggoda manusia untuk memperkuat imannya. Dan iblis memang sengaja pakai sarung supaya mudah nyopot. Ini bedanya orang-orang yang kuliah, Pak Busro kuliah, Pak Tarman, Pak Darmono, saya kuliah. Bedanya pasti kalah sama orang pesantren. Pesantren ngomong apa kan kita nggak bisa bantah, bener-bener kita nggak ngerti kok gitu. Yang tahu cuman Gusti Allah. Kan bohong kabeh kan dia. Ada sebuah riset dari perguruan tinggi yang belum bisa disebut namanya. Riset itu riset yang kategorinya ilmu gaib. Ilmu gaib. Jadi metodologinya juga nggak jelas itu. Nah, riset itu mengambil objek kajian, yaitu komunitas iblis. Sebelumnya researcher ini membuat kuesioner, kemudian dikirimkan kepada komunitas iblis itu dengan catatan suatu saat riset ini akan minta waktu iblis untuk wawancara langsung. Kemudian setelah iblis mengisi form kuesioner tadi, dibaca oleh person itu, lalu riset ini menemui iblis di satu tempat, biasanya di villa-villa, di tempat-tempat yang mewah-mewah gitu, ya kan? Di pesta-pesta yang wah, seperti apalah bisa disebut contoh masing-masing, pesta perkawinan dan sebagainya. Pesta kematian juga kan di Indonesia itu orang mati kan, kalau sudah mati kan dihaul kan ulang tahun kematian. Jadi Indonesia ini upacara. Nanti kalau suatu saat calon meninggal, Mbak Novia kalau pakai ini ya mesti dilirik Mas Tejo ya. Tadi sebelumnya ada yang tanya, lu ini bojoku gak kemain lu? Bojonya itu artinya Mbak Novia terbijak, sudah nungguin anaknya punya ya cucu. Ternyata datang sudah Bapak ada informasi Mas Loga, Mbak Novia kalau Mas Tejo juga kepingin ketemu. Kembali ke riset periblisan ya.
saya, iblis nggak usah dilateni. Kalah untuk bojone guru. Untuk bojone siji. Di Kauman tuh ada kiai istrinya 3. Waktu istrinya 1 itu normal. Waktu kedua ketika menjadi permasalahan, lalu didatangi oleh seorang kiai yang lain yang lebih muda. Pak Kiai, panjenengan istrinya 3. Itu filosofinya apa? Pertanyaannya sangat akademis. Filosofinya apa? Nah, kiai yang istrinya 3 itu nggak mau kalah. Udahlah, nggak usah pakai pertanyaan yang berbau-bau akademis. Ngomongin bab bojo, anggo akademis. Terus ganti tanya kiai yang tua. Kamu kiai muda suka makan bakmi nggak? Jawab dulu. Nanti saya jelaskan tentang mengapa itu saya tidak. Kamu suka? Bakmi yang kamu sukai apa? Bawakan dulu. Manut. Awal saya ketuanya, dia ketua nggak mampu terus nyerahkan tangan. Penggawa kayak ini manut. Terus sahabat jadwal yang gemus. Jadi di Jogja itu saya nggak bisa menempatkan diri sebagai ketua KPK. Nggak payu, apalagi cuma 3 tahun lagi. Itu pun kalau berjalan lancar ya kan. Nanti kalau dicabut sama yang merasa punya wewenang itu mungkin nggak sampai 3 tahun lagi. Jadi saya di sini itu menempatkan diri ya sebagai ketua KPK itu 0,1%. Selebihnya itu adalah menghadapi lawan saya sendiri. Ya sudah merasa terancam, bojone ditekake. Kembali itu tadi. Setelah iblis diwawancara, kemudian hasil wawancaranya secara singkat saya rumuskan sebagai berikut. Pertama, iblis menyatakan penyesalannya kepada Tuhan. Mengapa ditetapkan sebagai iblis? Kok bukan manusia? Yang kedua, ada argumen yang dibangun iblis itu. Mengapa kok dia menyesal sebagai iblis? Argumennya ialah, dan ini argumennya sosiologis fenomenologis. Jadi ini iblisnya juga ya S3 itu. Alasannya itu ialah, ya Tuhan, tolong aku dirubah nasib saya dari iblis menjadi manusia. Berdasarkan alasan poin-poin berikut, singkatnya, bahwa aku sekarang dalam posisi tidak berdaya dan sekarang sudah tidak berdaya dan terpuruk. Dulu aku menggoda manusia, sekarang aku digoda manusia. Dan manusia itu ialah para koruptor di Indonesia. Sebagiannya adalah pembela koruptor. Siapa itu? Sebagian pengacara. Advokat itu. Sebagian. Di sini ada advokat tapi jujur-jujur saya. Sebagian lagi polisi. Tentu tidak termasuk Pak Sutarman. Kalau saya bilang Pak Sutarman, pertama itu tidak mungkin. Dan yang keduanya, KPK itu punya penyidik dari kepolisian jumlahnya 97. Jadi kalau sekarang saya menyebut beliau termasuk yang itu, besok pulang ke Jakarta ditarik balik penyidik di KPK. Jadi banyak polisi yang clean dan clear. Beberapa nama saya tahu persis. Di kejaksaan juga ada jaksa yang tidak bersih, tapi juga banyak yang bersih. Jadi nggak perlu kita pesimis. Pak Darmono ini bukan saja bersih, sampai prihatin. Nggak usah saya teruskan ya. Kalau saya teruskan dia langsung jawab, apa dokoe wae.
Jadi itu riset tentang itu. Tentang Senturi, Mas Neta, tadi sekilas saya buka data yang Anda sampaikan ini tahun 2008 dan 2009. Mudah-mudahan ini data sudah termasuk yang kami kaji. Sampai sekarang kami terus mengembangkan, ya. Lalu sudah ada 2 polisi yang diproses di KPK. Salah satunya adalah polisi, ya, mantan Kapolri, dan mantan Dubes. Dan yang memeriksa polisi di KPK yang pangkatnya waktu ini baru Kombes, memeriksa mantan jenderal polisi. Yang kedua, ada polisi yang ditugaskan di KPK meres pelapor, kemudian diproses sendiri oleh KPK. Jadi kalau di KPK ada orang macam-macam, ada indikasi korupsi, itu diproses sendiri di KPK. Makanya jangan main-main. Walaupun banyak orang belum tahu KPK. Suatu saat saya ke suatu pertemuan, saya bicara tentang memberikan sambutan. Ibu-ibu di sebelah sana itu ngomong sendiri. Memang jenis ibu yang suka ngomong. Nah, ada jenis ibu yang tidak suka ngomong, lalu memberitahu ibu-ibu yang suka ngomong, "Bu, dengarkan Pak Busro itu sedang memberikan sambutan itu kan Pak Busro memberikan sambutan sebagai ketua PKK." Orang tahu baca surat kabar, yang namanya ketua PKK itu kan mesti perempuan, ya. Jadi mau bilang KPK aja keliru PKK, ya. Jadi masih banyak orang yang belum tahu KPK. Oleh karena ini sesungguhnya sosialisasi, tapi mengundang pelawak mantan pesantren yang mana namanya Ainun Najim alaihissalam. Jadi sudah ada 2 polisi, yang satu mantan jenderal polisi, yang satu waktu itu Pak Parman Kompol, ya, komisaris polisi. Mudah-mudahan itu yang terakhir, dan jaksa yang kemarin ditangkap mudah-mudahan yang terakhir, seperti kata Pak Darmono. Hakim yang kemarin ditangkap mudah-mudahan yang terakhir. Kami ini kalau nggak terpaksa ini kan menangkap, nggak menyuruh staf kami untuk menangkap, tapi karena dipaksa untuk menangkap, ya gimana lagi. Wartawan tuh kalau ketemu lagi, "Pak Busro, Pak Chandra, kapan menangkap lagi?" Gak menangkapi. Maka preemptif dan preventif itu menjadi sangat penting. Acara seperti ini semuanya preemptif dan preventif. Maka kami bersinergi dengan petinggi Polri dan petinggi Kejaksaan Agung. Lain kali insya Allah Pak Basri sama Pak Timur Pardoko bisa hadir. Itu 2 kakak beradik, tandanya anak. Mas Eka, ya, kriteria pimpinan. Pemimpin itu saya garis bawahi Pak Tarman tadi, yang penting keteladanan. Nabi Muhammad itu tidak banyak bicara tapi keteladanan. Nah itu dimulai dari diri kita sendiri. Saya diajari oleh guru saya, yang penting mulai dari diri kita sendiri, tidak binafsika. Setelah dari diri kita, dimulai dari rumah tangga kita. Kalau ada seorang jabat, tadi sudah dibilang sama Pak Tarman, take home pay-nya jelas, uang yang dibawa pulang itu serahkan atau diserahkan pada istri, ini loh gajinya sekian. Kemudian baru 2 tahun pulang membawa mobil mereknya Hummer. Ini istri dan anak yang baik, menantu yang baik, mesti harus memeriksa bapaknya, kenapa pulang membawa mobil Hummer. Saya dulu nggak pernah mimpi apa. Mimpi saya cuma mimpi bagaimana bisa mengabulkan permintaan anak saya yang nomor 3, Pak tolong diberikan hamster. Nggak bisa. Saya berikan di pasar ngasem, seminggu mati. Ini kalau misalnya saya ada pejabat pulang bawa Hummer atau Bentley, yang terakhir Bentley, lalu mobil-mobil mewah yang lain, lalu istri dan anaknya tidak memeriksa, malah bilang, "Loh kok cuma membawa Bentley 1? Yang kaku mana, Pak?" Nah ini keluarga yang punya bibit-bibit kultural yang berpotensi menciptakan korupsi pada rumah tangga. Oleh karena itu pesan agama, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Korupsi itu siksa. Tidak ada orang yang
dihukum untuk korupsi secara normal itu sangat susah ya. Ya oleh karena itulah maka kepemimpinan dimulai dari dirinya sendiri. Kemudian efek jerah. Ada pandangan supaya RUU tindak pidana korupsi ini itu yang sekarang sedang dibahas itu mencantumkan pasal tambahan tentang hukuman. Setiap koruptor itu pakai pakaian seragam ditulisi tahanan koruptor. Lalu sebulan sekali kalau misalnya di LP sebelah sini itu jalan di Malioboro bersihkan jalan-jalan pakai sapu, pakai seragam tahanan koruptor. Sehingga masyarakat lihat, wartawan lihat, jadi mempermalukan secara umum. Karena kalau tahanan kurungan saja, belum tentu orang itu bisa efek jerah. Tapi juga yang juga keluarga itu sendiri mencegah itu datang dari keluarga. Oleh karena itu mari saya mengajak kita bangun keluarga itu yang biasa, nggak usah mewah-mewah, sederhana, dan banyak memberikan sedekah kepada yang lain yang minta atau yang tidak minta. Nah, kemudian tentang pemberantasan korupsi ini memang harus sistemnya harus selalu diperbaiki, dan undang-undang tidak pidana korupsi sekarang sedang diperbaiki. KPK sudah menyusun konsep, nanti dari Senin akan diserahkan ke sana. Undang-undang KPK ini sesungguhnya sudah cukup bagi bangsa ini sehingga tidak perlu direvisi. Tapi kalau semangatnya anggota DPR mau revisi undang-undang, ya bagaimanapun juga harus kami terima, dan kami nanti akan melibatkan kampus dan LSM yang kompeten. Jangan sampai temanya merevisi undang-undang KPK, nanti ujung-ujungnya KPK malah dipredari. Nah, kalau KPK dipredari, itu artinya ya sukses adalah koruptor fight back. Kemudian apa lagi? Oke, ini tadi belum ya? Iya. Yang tadi kiai kan? Belum. Saya teruskan. Nah, kemudian kiai yang muda tadi udah. Saya sukanya bakmi rebus. Bakmi rebus. Oh iya, ya enak itu. Pernah nggak bakmi goreng? Enggak pernah. Nah, yang terakhir bakmi nyemeng. Antara goreng dengan rebus. Belum pernah. Nah, makanlah bakmi goreng dan bakmi yang nyemeng, sehingga tahu bedanya yang goreng, yang nyemeng sama yang yang muda itu disarankan oleh Kiai tua seperti itu. Lalu pertanyaannya kembali Pak Kiai Sani, apa alasannya Kiai ini istrinya tiga? Ya itu tadi analogi. Yang satu rasanya nyemeng, yang satu goreng, yang satu nek bojomu bos memepok. Saya ketua KPU dan kemegalan. Teruskan. 2 bulan kemudian istri Kiai itu meninggal kan. Terus di masjid itu biasa diumumkan di masjid. Ini kauman, bukan kauman Jogja, kauman di tempat lain. Pak Kiai, tradisinya di sini kalau ada yang meninggal diumumkan di masjid supaya jelas namanya. Ini yang meninggal istri bapak yang goreng atau yang Kiai itu gak bisa jawab. Dan oleh karena itu tadi kan Pak Darmono bilang orang korupsi itu biasanya salah satu penyebabnya karena keinginan yang berlebih-lebihan. Istri lebih dari satu itu juga berpotensi. Oleh karena itu satu saja. Tidak perlu dikampanyekan. Soalnya ada yang 2 dan 3, udahlah kita doakan mudah-mudahan Cak Non bisa ikut itu. Udah ya. Kau SBY Susilo Bambang Yudhoyono sekarang menjadi presiden kita. Ada prinsip yang sangat mendasar di dalam hukum itu, equality before the law.
semua orang itu di depan hukum harus disikapi sama, enggak boleh dibeda-bedakan. Ini prinsip dan undang-undang. Nabi penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, sungguh kalau yang mencuri pakaian Yahudi itu sebagaimana diberitakan adalah anak saya, maka yang akan memotong tangan anak saya Fatimah adalah saya sendiri. Itu Muhammad bin Abdullah alaihissalam. Bagaimana Muhammad Busro? Itu kan nama saya kan Muhammad Busro, titik. Nah, kami terikat, kepolisian juga terikat, kejaksaan terikat dengan asas equality before the law. Siapapun juga yang nanti termasuk dilaporkan ini, laporan ini mesti akan kami respon, pasti kami respon. Kalau memang ada indikasi untuk diperiksa, diperiksa tidak ada masalah. Nah, pertanyaan Hanyopo itu justru menunjukkan ada perhatian pada kami. Kalau saya bilang itu malah diam saja, malah tinggal pulang. Hanyopo itu artinya masih ada harapan. Bagus ini. Nah, ini akan kami pelajari. Tapi begini, KPK ini memiliki kewenangan yang lain, tidak hanya penindakan tapi juga pencegahan. Belum lama ini KPK melakukan satu kajian tentang sektor migas, penerimaan uang yang non APBN, yang non APBN. Dari sektor migas itu, minyak dan gas itu, setelah kami kaji bersama dengan teman-teman migas, ketemu angka 156 triliun rupiah yang uang ini sudah berada di luar negeri. Kami minta untuk ditarik kembali dan sudah ditarik, dan kita cek sudah masuk ke rekening bank-bank pemerintah 156 triliun. Ini baru sektor migas. Sekarang ini kami di Jakarta, di kantor kuliah itu sedang mengkaji tentang manajemen pengelolaan tambang batu bara. Ini juga menarik, besar sekali. Jadi tidak hanya soal penindakan saja, tapi pencegahan. Sehingga kalau ini nanti ada uang yang masuk, toh itu akan berguna untuk masyarakat juga. Berguna untuk masyarakat, sehingga nanti bisa banyak orang yang bisa menjadi gizi yang tinggi dan seterusnya, pendidikan yang berkelanjutan. Jadi itu beberapa hal yang saya tambahkan pada yang pernah bertanya tadi. Saya terima kasih atas ini data yang masuk tadi. Insya Allah kami pelajari. Saya kembalikan kepada penguasa forum ini, yaitu Saudara Ainun Najib. Oke, saya terima kasih. Terutama fakta dan informasi terakhir tentang 156 triliun itu Pak Busro, saya sangat senang sekali. Karena selama ini kita belum tahu persis wilayah kewenangan KPK itu di sebelah mana saja, misalnya hanya APBN saja atau semua keuangan negara sebelum di APBN kan, itu juga jadi kewenangan KPK. Misalnya ada data ini masih boleh diperdebatkan, bahwa keuangan negara itu yang kita kenal ini APBN, semua birokrasi negara, departemen segala itu termasuk konglomerat, termasuk Indofood, termasuk pokoknya swasta-swasta yang bukan BUMN, itu hanya 30%. Sementara yang 70% itu adalah omset 220 BUMN. Misalnya saja Indofood, Indosemen, Indosiar segala macam itu sekaya-kayanya mereka itu omsetnya paling banyak 45 triliun. Tapi Pertamina saja itu hampir 500 triliun. Jadi uang sebelum jadi APBN yang jumlahnya 70% itu kalau bisa menjadi wilayah preventifnya KPK, kejaksaan dan kepolisian, alangkah bagusnya. Sehingga tidak mudah mereka menjadi kerajaan-kerajaan sendiri yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Jadi ini berita sangat senang sekali. Jadi di antara sekian hal yang saya kurang suka dan memuakkan, ada juga informasi yang baik dari Mas Busro. Perkara istri tadi itu obsesi dia sendiri. Kalau saya sangat teguh
Saya sangat teguh soal itu, sudah saya putuskan sejak sebelum ketemu Novia bahwa nanti aku akan mendapat Novia dan hanya Novia di dunia. Orang mergono wonge ning kapan wae aku selalu ngomong ini. Ning aku Puntadewa sapa sing nek Sujote Japa sapa arep bojo-bojoku tak kekke. Ning duel dhisik. Biar-biarnya. Oke, bismillah. Kita masih punya 1 jam lebih, nyuwun sewu dikuatkan hatinya. Ini optimisme. Ini pertemuan sejak makanya kita masih punya banyak narasumber. Ini optimisme. Menurut saya kalau pertemuan-pertemuan seperti ini banyak diselenggarakan, maka ada lintas bidang yang komunikasi dan dialektikanya bisa diwarnai oleh dimensi-dimensi yang non hukum dan non birokrasi, dan saya kira sangat bagus. Artinya sekarang kita kenal beliau berdua, kita ngerti persis bagaimana kualitas ketua PKK, ya toh. Jadi janjane meng kaya ngono kae kangeme. Ya, tinggal kita latih sendiri. Sekarang ya wong noto kerajaan. Oke.